13 Januari mendatang penyuntikan perdana vaksin COVID-19 akan diberikan. Selain Presiden Joko Widodo, beredar kabar sejumlah artis dan influencer bakal masuk kelompok awal yang divaksin. Vaksin COVID-19 telah disebar ke seluruh penjuru Indonesia. Rencananya penyuntikan perdana akan dilakukan 13 hingga 15 Januari 2021 mendatang. Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin COVID-19 Sinovac halal digunakan. Fatwa ini disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal Asroruni Amsoleh. Setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma, hukumnya suci dan halal. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan segera mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19. Namun saat ini BPOM masih menunggu data hasil uji klinis fase ketiga dari Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Kita masih menunggu data hasil uji klinik fase 3 yang ada di Bandung untuk pengamatan interim 3 bulan ya, yang akan diberikan pada hari ini. Ya, jadi hari ini kami terima, secepatnya akan kami bahas bersama dan dalam waktu tidak berapa lama lagi tentunya mudah-mudahan akan segera final dan akan bisa segera diumumkan izin emergency authorization tersebut. Sebelumnya Presiden Joko Widodo bersedia menjadi orang yang pertama divaksin pada 13 Januari mendatang. Menurutnya pemerintah menargetkan dalam waktu 12 hingga 15 bulan, vaksinasi COVID-19 akan selesai diberikan kepada masyarakat. Yang pertama disuntik nanti saya, untuk menunjukkan bahwa vaksinnya aman, saya nanti yang pertama. Just Presiden dulu yang disuntik. Sehingga semuanya menjadi yakin bahwa memang vaksinnya ini aman dan juga halal. Kita harapkan tahun ini sudah pada kondisi normal. Bulannya nanti nggak tahu. Bisa kuartal pertama, bisa kuartal kedua, tapi kita akan berusaha agar kita bisa cepat kembali normal dengan vaksinasi. Dan yang kedua juga titip ini kepada tetangga, saudara, teman semuanya, tetap meskipun vaksinasi sudah dilakukan, tetap yang namanya 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tetap harus kita lakukan secara disiplin. Jadi protokol kesehatan itu harus tetap dilakukan secara disiplin, meskipun sudah ada vaksinasi. Setelah Presiden Joko Widodo beredar kabar sejumlah artis dan influencer bakal masuk dalam kelompok awal yang akan disuntik vaksin COVID-19. Nama-nama yang beredar adalah artis Raffi Ahmad, Bunga Citra Lestari, dan influencer Tirta Mandirahudi atau Dr. Tirta. Namun hal tersebut dibantah oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Menurut Nadia, informasi yang memuat nama-nama tersebut bukan rilis resmi dari Kemenkes. Kemenkes pun meminta kepada semua pihak agar tidak merujuk pada informasi yang beredar dan tidak jelas sumbernya. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah Presiden Joko Widodo beredar kabar, sejumlah artis dan juga influencer bakal masuk dalam kelompok awal yang akan disuntik vaksin. Dan untuk mengulasnya sudah ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, ada Ibu Nadia Tarmizi, dan relawan COVID-19 ada Dr. Tirta. Kita ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, ini sejauh mana sosialisasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat jelang vaksinasi pertama agar mungkin masyarakat yakin akan aman dan halalnya vaksin ini? Iya. Tentunya karena tahap awal daripada vaksinasi ini adalah kepada tenaga kesehatan, kita memfokuskan sosialisasi ini kepada tenaga kesehatan. Tentunya dengan menggandeng berbagai organisasi profesi ya, mulai dari ID, PPNI untuk perawat, dan kemudian ID untuk bidan, juga bersama dengan IAKMI, serta tentunya para ahli yaitu dari ITAGI maupun dari Komnas KIPI, serta para dokter-dokter yang tentunya bisa
sosialisasi dan memberikan informasi terkait pentingnya vaksinasi ini. Baik. Selanjutnya selain Presiden Joko Widodo ada sejumlah public figure dan juga influencer yang masuk dalam daftar penerima vaksin pertama. Di antaranya adalah Dr. Tirta. Selamat sore Dr. Tirta. Yo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, apa pertimbangan Anda akhirnya mau benarkah bahwa nama Anda ini masuk ke daftar penerima pertama vaksin COVID-19 ini? Kalau saya justru dapat dari kabar tuh sudah saya klarifikasi dari H-2, malah yang ngasih undangan itu adalah Kepala Dinkes Sleman. Karena kan saya dulu dinas hampir 1 tahun lebih ya di Sleman. Saya juga relawan aktif Dinkes Sleman, saya juga relawan Kemenkes, relawan BNPB, tapi yang ngasih undangan secara resmi adalah Dinkes Sleman. Saya sudah screening juga, tinggal nunggu EUA keluar dari BPOM, lalu saya nunggu kabar dari Dinkes Sleman dan saya akan melakukan instalab di Sleman. Jadi kalau ada berita sesuai kata Dr. Nadia sebelumnya beberapa hari yang lalu bahwa slide yang lembar PDF yang beredar bahwa saya disuntik di istana itu sampai sekarang saya belum pernah mendapat undangan resmi dari istana. Tapi undangan resmi tersebut muncul dari Sleman. Jadi saya bisa bilang informasi tersebut belum tentu benar atau tidaknya karena yang mengundang saya Sleman dan saya kalau nggak salah minggu depan. Kalau EUA-nya keluarnya tanggal 12 ya mungkin minggu depan lah. Tapi emang kalau babak pertama dan emang saya percaya karena saya sudah baca juga, saya discuss juga. Halo? Baik. Halo? Baik, Gitu. Dr. Tirta dan Ibu Nadia, kami mohon untuk ditahan sejenak, jangan ditutup sambungan Skype maupun Zoom-nya karena kami baru saja mendapatkan informasi bahwa pesawat Sriwijaya Air hilang kontak di atas perairan Kepulauan Seribu sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat dan hingga kini kami belum mendapatkan informasi atau mendapatkan konfirmasi terkait kejadian tersebut dan kami akan terus memberikan informasi perkembangannya terkait diduga hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali soal jelang vaksinasi pertama yang dilakukan. Ini Dr. Tirta masih bergabung bersama kami. Dr. Tirta, ini beredar kabar bahwa memang di Purwakarta, Jawa Barat ini viral, ini beberapa tenaga medis atau nakes ini mereka menolak begitu vaksinasi begitu. Bagaimana caranya untuk meyakinkan beberapa pihak itu akan vaksin ini memang aman dan juga halal? Kalau dari saya sih, saya kecewa dengan TikToknya, itu kayak bercandaan ya, karena saya sudah mati-matian ini sama kawan-kawan, dan saya sudah diskus dengan Dr. Dirga senior saya, yang merupakan lulusan jujur dari Italia ya, jurusan vaksinasi, jadi itu luar biasa, dan yang paling penting itu adalah EUA, yaitu kita harus perhatikan efikasi, dan efikasi itu bukan persennya, tetapi selisihnya itu yang kita lihat bahwa vaksin ini akan mencegah kita untuk terjadi pemberatan. Kedua adalah safety isunya yang kita bagus. Jadi yang paling penting safety. Yang ketiga adalah yang tersedia dan bisa dijamin keamanannya. Jujur video tersebut mengecewakan dan saya sudah adukan ke Ketua ID dan teman-teman organisasi profesi untuk ditegur karena ini bukan bercandaan ya. Seperti itu sih kalau saya, dan negurnya nggak perlu medsos karena mungkin mereka juga jengah, mereka mungkin anggapnya tidak akan viral tapi malah digoreng oleh akun-akun tertentu menjadi akun propaganda. Jadi nggak apa-apa lah, itu pelajaran berharga bahwa di media sosial segala sesuatu bisa dipelintir. Baik, saya ke Ibu Nadia. Ibu Nadia, propaganda anti vaksin ini sudah muncul bahkan sejak COVID-19 ini pertama kali muncul di Indonesia. Sejauh ini apa upaya yang dilakukan Anda untuk merubah paradigma orang-orang yang anti vaksin ini? Iya, yang pertama adalah tentunya kita mengetahui dulu ya mengapa kemudian munculnya propaganda anti vaksin ini. Kalau memang yang disampaikan itu adalah mengenai informasi-informasi atau berita-berita yang tidak tepat yang disampaikan melalui hoax, tentunya kita akan melakukan klarifikasi terhadap berita tersebut. Dan ini tentunya bisa dilihat melalui situs-situs yang resmi. Dan kalau kemudian terkait ketidakmauan untuk melakukan vaksinasi inilah terkait keamanan maupun terkait dengan kehalalan, tentunya kemarin kita sudah cukup sangat bergembira dengan hasil yang diumumkan oleh Komisi Fatwa bahwa vaksin Sinovac yang akan kita gunakan ini merupakan vaksin yang suci dan halal. Jadi sudah terjawab terkait kehalalan daripada vaksin ini. Nah, kita tentunya sesuai tadi yang disampaikan Dr. Tirta bahwa kita tinggal menunggu aspek keamanannya dan sehingga melalui
izin yang akan diberikan oleh Badan POM ya tentunya, sehingga kita akan semakin yakin bahwa vaksin ini sudah suci, halal, aman, bermutu, dan efektivitasnya yang tadi disampaikan oleh Dr. Tirta mengenai efikasinya akan menimbulkan kekebalan pada tubuh kita. Baik, Dr. Tirta, narasi-narasi anti vaksin dari mulai soal kehalalan hingga katanya vaksin ini ditanami chip dan lain sebagainya itu tentunya marak di media sosial. Anda sebagai influencer ini mungkin menjadi salah satu tugas Anda untuk meluruskan hal ini. Ya, makanya kalau saya sih sama teman-teman kita sudah tergabung ya. Saya tuh kan relawan lapangan, saya juga tergabung di relawan nakes muda yang emang aktif di bagian jurnal ilmiah. Jadi kita akan melakukan edukasi terus-terusan. Tapi alhamdulillah kemarin setelah saya post bahwa saya akan vaksin di Sleman, saya akan rekam semua Instagram melalui Instagram ya. Karena kalau Instagram kan live ya. Lalu dari unboxing semua itu responnya positif. Ternyata kawan-kawan ini tuh sebenarnya percaya tapi takut karena aman. Tapi begitu saya live itu ternyata responnya positif banget. Jadi memang sudah seharusnya saya akan lakukan seperti itu. Baik. Terima kasih Dr. Tirta. Terima kasih juga Ibu Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di A News Sore.